Seorang cewek mengirim pesan bilang mau putus, dan si tokoh utama langsung nangis. Dia nggak percaya, mikir jangan-jangan ini cuma bercandaan. Dia pikir cewek itu nggak serius, soalnya dia udah punya rencana buat masa depan hubungan mereka, bahkan udah mikirin buat nikah. Tapi dia malah diblokir dan merana di kursinya. Temennya mau nelpon buat ajak main, tapi malah nemuin si tokoh utama pingsan. Temennya coba bantu, tapi dia malah kabur sambil ngedobrak pintu. Temen-temennya kesel banget, soalnya dia nggak bisa jaga hubungan. Chen Wan itu terkenal sebagai tukang jilat. Dia cuma ngikutin cewek-cewek, ngabisin duit buat mereka, tapi ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa. Dia kesel banget, karena setelah 3 tahun, hubungannya sama Cutong nggak kemana-mana. Adegan beralih ke mereka yang sedang berbicara, sementara sekelompok orang memperhatikan. Sang protagonis memohon maaf dan memberikannya boneka babi, hewan favoritnya. Orang-orang di sekitar mereka bergosip bahwa dia bekerja 4 pekerjaan untuk menafkahinya. Cutong bilang semuanya baik-baik saja, tapi setelah berpikir beberapa lama, dia sadar dia ingin balikan dengan mantannya. Sang protagonis kenal mantannya dan menyebutnya brengsek. Dia mengatakan langsung ke wajahnya bahwa mantannya selingkuh dan meninggalkannya saat hamil. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul dan seorang pria memanggilnya untuk masuk. Mantan Cutong tidak suka melihat mereka berbicara dan membawanya pergi sementara. Dia bilang lebih baik seperti ini. Di toko serba ada, sang protagonis hancur, seorang penjilat. Dia pikir dia tidak akan pernah punya hubungan. Tapi tiba-tiba muncul sistem yang menampilkan informasinya bernama Chen Yuan dengan 230 koin Tiongkok dan kekayaan pribadi serta 1 poin kekuatan. Namun, sistem juga menampilkan informasi lain yang bilang dia punya 90 miliar koin Tiongkok untuk jadi penjilat anjing. Dia bingung apa yang terjadi. Seorang gadis mendekatinya, nanya apa ada masalah karena dia terus-terusan ngeliatin dadanya. Si tokoh utama melihatnya dan mulai menganalisis statistiknya. Sistem menunjukkan namanya Xu Liu. Umurnya 21 tahun, tinggi 165 cm, berat badannya 49 kg, dan penampilannya hampir mendekati angka 8. Tingkat kesukaannya terhadap sang protagonis minus 50. Sistem memberitahunya bahwa jika seorang wanita pilihan mencapai 95 poin kesukaan, dia bisa menjadi pengikut setianya. Protagonis bingung, bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan 90 miliar yang diberikan sistem untuk wanita-wanita. Sistem menjelaskan bahwa 90 miliar koin itu bisa dibelanjakan dan sudah masuk ke kartunya. Sistem juga menyatakan bahwa uang itu hanya bisa dipakai untuk wanita, dan ketika dia mencapai 95 poin kesukaan, dia akan mendapatkan 1/10 dari nilai yang dibelanjakan kembali, plus beberapa hadiah lainnya. Akhirnya yakin, sang protagonis mengajak Iksulil makan sambil bilang dia yang akan bayar semuanya. Sistem memberitahu kalau semuanya sudah siap, dan dia boleh menghabiskan uang untuknya. Kalau favorabilitasnya ke seorang cewek sudah mencapai 95 poin, dia juga dapat bonus 5 poin yang bisa dipakai buat naikin kemampuan dia. Si cewek memandangnya dan nanya apa dia lagi pamer duit. Iksulil nggak yakin apakah dia lagi coba naksir dia, dan apakah bakal berhasil. Sang protagonis terus aja melototin Iksulil, sambil ingat kalau dia itu sangat kuat. Soalnya dia pernah bikin seorang cowok rela habisin lebih dari 30.000, cuma dengan 3 kata. Dia menanggapi provokasinya bilang kalau dia nggak mengujinya, ya nggak akan tahu. Trulil akhirnya nerima dan suruh dia beliin jajan buat semua orang di kelas. Trulil meremehkin dia, mikir gaya bajunya kayak pengemis, tapi mau genitin dia jadi dia harus ngasih pelajaran. Tapi si tokoh utama keluarin 50.000 tanpa ragu. Sekelompok orang yang tadinya nyinyirin, dia langsung sadar kalau dia tajir tapi nggak kelihatan. Si tokoh utama bilang ke Trulil buat santai aja, soalnya uang segitu nggak ada artinya buat dia. Nggak mau jadi orang bodoh, dia minta Trulil nambahin dia. Trulil bingung, mikir jangan-jangan dia anak orang kaya yang hidupnya cuma numpang warisan. Dia adalah seorang multimilioner. Dia bilang bisa menambahkan dia, tapi kamu harus pergi ke tempat khusus dulu. Ayo lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Pikir Kyle di depan toko Gucci. Dia bilang, dia bukan orang yang materialistis. Dia hanya ingin memastikan ketulusan dan tindakannya. Melihat pakaiannya, si tokoh utama berpikir dia akan diusir. Tapi Chen Yuan bilang, Su Liyue tidak masalah, dan dia bisa beli apa saja yang dia mau. Masuk ke dalam toko, si tokoh utama melihat mantannya ditemani. Dia dan Zheng Kai sedang membicarakan tas yang sedang dia coba. Cutong menyadari si tokoh utama tidak sendirian. Su Liyue bertanya pada si tokoh utama, apakah itu mantan pacarnya? Sambil bilang ini bukan waktu yang tepat buat mereka berada di sana. Dia bilang gak ada waktu yang buruk, mereka datang di saat yang tepat. Kamu masih punya tas koleksi musim semi itu? Tanya Shuliel. Pramuniaga menjawab cuma tinggal 1, tapi lagi dipakai Shutan.
Tokoh utama X bingung dan bilang dia bakal tunjukin bedanya pecundang sama Jungkai. Shutan ngomong ke Jungkai kalau ultahnya sebentar lagi. Dia bingung, ingat-ingat ultahnya kan baru aja. Tapi Shutan jelasin kalau ultah sebelumnya pakai kalender lunar, terus nanya dia tahu nggak, orang juga punya ultah pakai kalender solar. Kamu nggak tahu ya, aku nggak suka cewek matre. Kamu sama aku kan? Bukan karena uang. Oke. Jungkai merespons. Chutong bingung, tidak bisa berkata-kata. Setelah percakapan ini, Liu mengambil tas Chutong sambil bilang dia yang akan beli, karena sepertinya Chutong tidak punya uang. Pakai uang si tokoh utama, dia dapat 20 poin favor dari Shu Liu. Pas gesek kartu, dapat lagi 20 poin. Dan saat Liu mencium aroma tasnya, dapat tambahan 20 lagi. Dia senang banget mikirin, gimana uang bisa bikin semuanya lebih baik, dan tas itu bikin dia dapat 60 poin. Kalau terus kayak gini, dia bakal cepet banget naik ke puncak favorabilitasnya. Masalahnya, kalau udah sampai 95 poin favor sama doi, tanpa keluar banyak duit, cuma beli tas-tas murah gitu, dia gak bakal dapat banyak uang balik. Para pelayan toko terlihat bingung, bilang ada cowok yang kelihatan kaya tapi pelit sama pacarnya, sementara si protagonis yang pakaiannya biasa aja, malah ngasih yang terbaik buat Sulil. Chutong malu-maluin di lantai, sementara Sulil berdiri sambil bilang kalau tas itu kayak pacar, lebih baik dipegang erat-erat. Dia lihat ke protagonis, mikir gak boleh kehilangan dia, terus kasih pujian. Chutong yang matanya berkaca-kaca nabrak dia sambil bilang dia udah keterlaluan. Keterlaluan? Haha Chutong, penderitaan lo masih panjang, kata si protagonis. Tapi gara-gara gerakan agresifnya, protagonis malah aktifin hubungan kedua dari sistem. Mulai muncul informasi tentangnya. Namanya Chutong. Umur 21 tahun. Tinggi 163 cm. Berat 49 kg. Nilainya sedikit lebih tinggi dari Sulil dan punya favorabilitas minus 10. Dengan target favorabilitas yang sama, yaitu 95. Lega nggak? Aku udah bagus kerjanya kan? Sekarang kita mau pergi kemana? Kata Sulil. Si tokoh utama bilang malam masih panjang dan dia punya banyak uang, nanya apa. Dia cuma puas dengan satu tas doang, terus dia langsung ambil semua yang bisa diambil sampai akhirnya penuh tas-tas. Si tokoh utama kasih kartunya. Para pelayan toko bilang mereka akan mengantar ke alamat setelah pembelian selesai. Can you enter dapat point favor dari Shu Liu? Tambah 5. Gesek kartu lagi 5. Gesek kartu lagi 5. Shu Liu mulai capek belanja baju dan bahkan nggak tahu mau taruh di mana semuanya. Nggak muat. Nggak masalah. Aku belikan kamu rumah, kata si protagonis. Tapi ini malah bikin poin favornya turun. Shu Liu bilang mereka harus pelan-pelan karena udah keluar banyak uang. Si protagonis paham dia bikin Shu Liu kaget dan gak wajar kalau seseorang beliin rumah buat orang lain secepat itu, bahkan buat orang super kaya sekalipun. Sue Leal, mahasiswi tahun ketiga di Fakultas Seni Rupa, umur 21 tahun, berat 49 kg, dan warna favoritnya hitam. Sang tokoh utama berkata, seolah mengenalnya dengan baik. Dia bertanya ke petugas toko, apakah mereka punya kartu yang bisa dia berikan untuk Sue Leal. Petugas bilang ada. Lalu si tokoh utama minta mengisi 500.000 kredit ke kartu. Itu buat Sue Leal, pakai kapan saja dia mau. Chen Yuan memberikan kartu itu sebagai permintaan. Maaf, atas kesalahpahaman tadi. Sue Leal memerah dan merasa senang. Dia berbisik di telinganya. Kalau dia nggak bisa menahan diri, lebih baik menyerah saja padanya. Dasar jahat, kamu benar-benar jahat ya ampun. Sulil bilang, dan dia dapat tambahan 30 poin favorabilitas. Para pelayan toko heboh melihat betapa perhatian dan pedulinya dia pada si protagonis. Si protagonis bilang, kalau punya uang bikin flirting jadi jauh lebih gampang. Sulil nanya ke dia, meski udah beliin banyak barang buat dia, kok nggak beli baju buat diri sendiri? Si protagonis jawab kalau dia nggak punya banyak uang. Sulil, yang pengen bikin si protagonis terkesan, ajak dia belanja baju. Dia mulai menghabiskan 50.000 yang dikirim ayahnya buat bayar potong rambut, beli baju, dan sepatu Keds. Sulil kagum lihat si protagonis dengan potongan rambut baru dan sepatu Keds-nya. Dan dia dapat tambahan 5 poin favor lagi. 5 lagi. Si tokoh utama nanya apa dia salah. Soalnya dia belum pernah belanjain uang buat diri sendiri sebelumnya. Si cewek naruh tangan di dagu Chen Yuan dan bilang gak ada yang salah sama dia. Cuma sekarang dia merasa mereka cocok jadi pasangan. Dia bilang makasih. Tadi itu hari yang spesial banget. Sekarang Sulile punya 68 poin favor. Pas balik ke asrama, teman-temannya nanya dia ngapain seharian dan kok berdandan rapi gitu. Chen Yuan bilang dia kencan sama Sulile.
Teman-temannya kasih saran ingetin dia bahwa belum lama ini dia masih sedih gara-gara mantannya. Dan sekarang dia bersama Haishulail, mereka menyarankan dia untuk menjauh darinya, atau dia akan berakhir sangat miskin. Si tokoh utama berterima kasih atas nasihat mereka. Lalu dia dapat notifikasi dari Chutong yang bilang kalau dia benci padanya. Lebih baik mereka saling hapus nomor. Chen Yuan lihat HP sambil mikir, gimana caranya dia bisa naikin favorabilitas sama dia. Soalnya dia mau dia hapus nomornya, tapi dia mau cari uang bareng dia. Ya enggak lah, masa ia bisa gitu? Kamu akan selalu punya tempat spesial di hatiku, kata si tokoh utama sambil kirim pesan itu. Dia balas bilang dia nggak sama cowok itu karena dia mau, tapi karena ibunya sakit dan butuh 50.000 buat biaya pengobatan. Shutong terkesima, sadar bahwa selama ini dia hanya bermain-main dengannya, dan menerima notifikasi transfer 50.000 yang dikirim sang protagonis. Teman Shutong bertanya, siapa yang mengirim uang sebanyak itu? Dia menjawab bahwa itu dikirim mantannya. Tunggu Shen Yuan, bukannya kamu baru memutuskan dia hari ini? Si pecundang itu ternyata sekaya ini? Shutong mulai merenung, jangan-jangan dia salah meninggalkannya. Bahkan setelah mengirim 50.000 ke Shutong, dia hanya dapat 5 poin favorabilitas. Dia terus mempertanyakan Shen Yuan, seperti apa maksudnya mengirim uang itu, dari mana dia dapat uang sebanyak itu, kenapa Sulidal bersamanya, kenapa dia tidak membelikan tas untuknya. Dan jika dia mungkin anak orang kaya generasi kedua. Si tokoh utama membungkamnya setelah dia mengirim 15 pesan beruntun dan bertanya-tanya, apakah ada cara yang lebih seru untuk menghabiskan uang buat wanita? Dia menemukan seorang cewek yang sedang live streaming, tapi tinggal beberapa menit lagi sampai dia tutup. Si cewek kesal dan nanya apakah ada yang mau kirim hadiah, atau dia harus akhiri live NYA. Si tokoh utama lihat bahwa dia bisa kirim hadiah sampai 1 juta, dan berpikir ini jauh lebih baik daripada beli tas. Dia mulai gegabah mengirim banyak hadiah sekaligus. Si cewek berterima kasih karena dikirimi roket, tapi tiba-tiba muncul 100 roket di layarnya. Dia dan para penonton live jadi marah. Penasaran siapa yang mengirim semua hadiah? Chen Yuan sadar bahwa orang dengan banyak uang pasti dapat banyak perhatian dan mengirim 900 roket lagi, sampai-sampai HPNYue angehang. Di perusahaan tempat si cewek live streaming, seorang pegawai memberitahu bos bahwa ada kejadian luar biasa. Seorang pria menghabiskan 10 juta di live streaming Xiaomi. Para staf heboh, nggak tahu apakah si tokoh utama sedang cuci uang lewat situs itu, atau dia punya hubungan dengan perusahaan. Semua cewek lain yang sedang live streaming melihat nickname si tokoh utama dan kagum, karena dia menghabiskan 10 juta di live streaming Xiaomi, lalu berusaha mengirim pesan kepadanya. Chen Yuan cuma diam-diam lihat pesan yang masuk. Cewek yang dapat hadiah itu bingung apa ini beneran atau enggak. Tiba-tiba ada cowok bawa tanda datang bilang, dia perlu dapetin kontak si tokoh utama, biar bisa dapat kenaikan gaji. Si cewek ngirim pesan, buat ngucapin terima kasih atas hadiahnya. Dia nanya, kamu masih di live chat nggak? Soalnya aku mau tutup. Tapi Chen Yuan udah tidur, setelah seharian ngabisin duit. Paginya, temen-temennya lihat berita online tentang cowok yang ngabisin 10 juta buat live stream cewek. Mereka pada ngobrol, kalau kita punya duit segitu, bakal ngapain ya? Si tokoh utama baru nyadar, dia udah ngabisin duit sebanyak itu, tapi nggak bikin hubungan apa-apa. Jadi dia buka TikTok dan lihat banyak cewek yang ngirim pesan ke dia. Ada satu cewek bilang umurnya 28 tahun, dan udah cerai, nanya dia mau ketemuan nggak. Cewek itu kesel karena si tokoh utama nggak ngebales pesannya, terus ngajak dia ke studionya bilang dia nungguin. Tapi dia nggak terlalu semangat lihat pesan-pesan gitu. Soalnya nggak nambah favorabilitas dia. Temen-temennya masih sibuk ngomongin duit dan bersiap-siap buat pergi. Si tokoh utama nanya temen-temennya mau pergi kemana, kok nggak ajak dia. Terus mereka jawab mau lihat Dewi Zhaoyuki dan berangkat lebih awal biar bisa lihat dari dekat. Temen-temennya nanya dia, apa udah lupa? Soalnya biasanya dia yang paling depan buat nongkrong dari awal sampai Dewi itu pulang. Sistem menampilkan informasi tentangnya, namanya Zhaoyuki. Dia adalah kecantikan kampus Hunan, wakil ketua OSIS, dan impian semua siswa. Dia level 10 dalam piano, atlet, ahli ballet, dan enggar. Bakat-bakat luar biasanya membuat hampir tidak mungkin bagi cowok manapun untuk mendekatinya. Dia seperti wanita yang tak terjangkau bagi semua pria di kampus. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada satupun yang berhasil dekat dengannya. Si protagonis merasa tertantang karena dia adalah cewek paling sulit, artinya dia harus mengeluarkan lebih banyak uang. Si utang di dekatnya sedang ngobrol dengan temannya, bilang kalau Chen Yuan baru belajar berdandan setelah mereka putus, dan bilang dia takut Chen Yuan dan Zheng Kai bakal berantem karena dia makin disukai aja naik lagi 10 poin.
naik lagi 10 poin. Si tokoh utama kesel, bilang rasa suka itu cuma naik karena dia berdandan, tapi itu semua omong kosong. Fokus aslinya tuh, Xiao Yuki. Salah satu cowok di dekatnya ngomong pengen lihat gimana bosnya bakal menaklukkan sang Dewi Xiao Yuki, dan dia bilang pasti dia bakal jatuh cinta. Si cowok ini langsung mendekat minta nomor kontaknya, tiba-tiba ada cowok lain datang nanya dia ngapain. Dia cuekin omongan cowok itu dan tetap ngobrol sama si cewek, maksa minta ditambahin, bilang pengen kenal lebih dekat dan jadi temennya. Si cowok yang marah teriak nanya apa dia cari masalah dan mau ngapain sama Yuki. Dia kaget, bilang itu salah paham, dan dia cuma mau gabung ke himpunan mahasiswa karena cewek itu wakil ketuanya dan dia mau minta saran. Cowok yang marah itu memarahinya, bilang alasan itu nggak cukup buat ngegombal, terus nyebut dia mesum. Tapi si tokoh utama nggak mundur, malah nanya apakah dia bisa ditambahin di Snapchat. Cewek itu bingung, mikir kenapa banyak banget kejadian. Si tokoh utama tetap yakin kalau dia bakal nambahin. Ketua himpunan bilang dia berani banget nekat kayak gitu di depan umum, biar ditertawakan. Cowok yang tadi marah ngaku kalau si tokoh utama lebih ganteng dari yang sebelumnya. Terus nanya apa dia mau gabung himpunan juga. Si tokoh utama bilang enggak, dia nggak peduli sama OSIS. Cowok itu bingung kenapa dia minta snap Yupi. Ken Yuan bilang dia cuma mau ngejar doi. Anak-anak dari kelas lain ngeliatin, ngomongin ada cowok lain yang nyoba ngajak dia ngobrol, tapi setidaknya si tokoh utama berani. Xiao Yuki akhirnya kasih dia kontaknya. Temen Subang nanya ada apa antara mereka. Gue suka cewek cantik, ngapa harus disembunyiin? Kadang cara yang paling simpel, justru yang paling jitu. Siapa sih yang nggak suka dikejar-kejar, kata si tokoh utama. Ini nunjukin dia udah bikin hubungan jilat sama doi, tapi favorabilitasnya nol besar. Dia senang, tapi bingung karena dia memberikan kontaknya ke orang yang sama sekali tidak disukainya. Di luar kelas, teman-temannya bilang dia keren karena berhasil dapat kontak Yuki, padahal dulu dia terlihat seperti penjilat, dan sekarang jadi lebih percaya diri. Salah satu teman si tokoh utama bercanda, kalau dia bisa dekat dengan presiden, Yuki, dia harus memperkenalkan mereka ke teman-temannya. Si tokoh utama ragu bisa ngobrol sama Yuki, bilang mereka berlebihan. Soalnya, Yuki itu cewek tercantik di kampus. Ada cowok di belakangnya teriak-teriak, nyebut dia pecundang, tapi ngakuin dia punya selera bagus, ternyata dia itu orang yang dulu coba naksir Yuki, tapi ditolak. Ken Yuan bilang dia yang paling profesional di antara mereka dan si tokoh utama masih banyak harus belajar darinya. Si cowok mulai mengejeknya, bilang dia bangga tanpa alasan, karena cuma dapat nomor teleponnya dan nanya apa, Chen Yuan kenal dia. Tapi si tokoh utama cuma ketawa di depan mukanya. Terus Su Liel muncul, nanya kenapa Chen Yuan lama banget, dan bilang dia udah nungguin dia dari tadi. Semua orang kaget karena Su Liel yang terkenal nolak semua cowok, ternyata nungguin dia. Si tokoh utama ngajak Su Liel makan buat minta maaf karena bikin dia nunggu. Su Liel nanya apa dia cantik pakai baju yang dia beliin. Sementara itu Cutong yang lagi kesel banget dengerin di dekat situ. Si tokoh utama jawab, nggak ada cewek yang jadi cantik cuma karena bajunya. Si tokoh utama bilang, nggak ada cewek yang jadi cantik cuma karena bajunya. Futasti tengke. Pasangan itu berjalan pergi, semua orang memperhatikan mereka. Pria yang ditolak itu bilang, dia nggak ngerti, dia cuma selangkah lebih lambat dari si tokoh utama. Tapi dia berhenti ngeluh begitu lihat Cutong di dekat situ, nanya siapa cewek itu. Su Liel kasih dia gambar yang dia buat, khusus buatnya. Bilang dia begadang semalaman buat gambar itu, dan kalau dibuang, dia nggak bakal maafin. Si tokoh utama bilang ini pertama kalinya sejak lahir dia dapat hadiah dari cewek. Terus Su Liel nanya dia suka nggak. Dia melototin Su Liel dan nanya apa semua. Ini cuma permainan buat ngejebak dia. Su Liel penasaran apa dia suka gambarnya, soalnya ekspresinya nggak kelihatan seneng banget. Si tokoh utama malah balik nanya apa. Nanti dia bakal kasih hadiah yang lebih bagus dari sekadar gambar. Dia marah dan minta gambar itu dikembalikan. Dia bilang gak mau ngasih balik dan mau simpen itu sebagai harta keluarga. Si tokoh utama bilang ke dia lebih suka dia sebagai orangnya daripada hadiah apapun yang bisa dia kasih. Dia kagum sama caranya si tokoh utama merayu. Tambah 5 poin favorabilitas. Si tokoh utama mikir dia mau dia jadi peliharaannya, tapi dia malah rencanain buat pakai dia buat cari duit lebih. Ada cowoknya lah. Nanya apa Su Liel nggak mau manicure, terus nanya siapa si tokoh utama dan bilang dia itu kaya. Si tokoh utama mikir cowok ini cuma salah satu penjilat Su Liel lagi, dan ini sering terjadi. Su Liel bilang dia nggak kenal siapa cowok itu dan dia nggak bisa ngatur dia. Dia marah dan minta gambar itu dikembalikan. Dia bilang nggak mau ngasih balik dan mau simpen itu sebagai harta keluarga.
Si tokoh utama bilang ke dia lebih suka dia sebagai orangnya daripada hadiah apapun yang bisa dia kasih. Dia kagum sama caranya si tokoh utama merayu. Tambah 5 poin favorabilitas. Si tokoh utama mikir dia jadi peliharaannya, tapi dia malah rencanain buat pakai dia buat cari duit lebih. Ada cowoknya lah, nanya apa Sulil, nggak mau manicure, terus nanya siapa si tokoh utama, dan bilang dia itu kaya. Si tokoh utama mikir cowok ini cuma salah satu penjilat Sulil lagi, dan ini sering terjadi. Sulil bilang dia nggak kenal siapa cowok itu dan dia nggak bisa ngatur dia. Si tokoh utama maju ke depan, memperkenalkan diri, lalu nanya nama cowok itu, dan udah berapa lama dia ngikutin Sulil. Cowok itu jawab namanya Yang Yu. Dia dari jurusan seni dan udah ngikutin Sulil selama 6 bulan. Si tokoh utama bilang itu nggak masuk akal, terus cerita pengalamannya sendiri, di mana dia digantikan sama cewek yang udah dia ikutin selama 3 tahun, kerja 4 pekerjaan, makan roti doang tiap hari, malah diganti sama cowok yang punya Mercedes-Benz. Yang Yu bingung kenapa dia cerita gituan. Si tokoh utama coba memotivasi dia, bilang kalau orang yang ninggalin kita bisa jadi motivasi buat berkembang, terus nanya kenapa cowok asli nggak boleh punya istri. Dia menyuruh Yang Yu kembali ke asrama, dan membuatnya menyesali keputusannya. Yang Yu begitu terinspirasi sampai menangis. Bahkan Sulil bingung apa yang terjadi dan kenapa Yang Yu menangis. Dengan canggung, Sulil bilang kalau dia cuma teman. Si tokoh utama bilang dia nggak peduli dengan masa lalunya, dan menunjukkan kalau Sulil nggak menghargai dirinya maupun dia sendiri. Dia merobek gambar itu dan bilang Sulil boleh pakai kartu yang dia kasih, tapi dia nggak mau ketemu sampai Sulil beresin hubungannya. Si tokoh utama pingin lihat gimana Sulil nanganin situasi ini, soalnya ini pertama kalinya kejadian kayak gini. Sulil menyesali perbuatannya, sadar kalau si tokoh utama adalah orang pertama yang beneran suka sama dia. Dan tambahan 5 poin favorabilitas. Ken Yuan merenung tentang bagaimana dia sudah lebih matang, menyelesaikan masalah dengan Suliu, dan sekarang saatnya untuk melanjutkan hidup. Dia pergi menemui Zhao Yuqi, dan melihat bahwa dia sedang siaran langsung. Sejauh ini, dia terlihat paling polos dan belum melakukan hal buruk yang patut dibenci. Dia sedang siaran, memperkenalkan diri sebagai Kiki, berlatih piano, siaran langsung selama 2 hari, dan meminta penonton untuk merawatnya. Sang protagonis merasa dia imut dan bertanya-tanya, apakah sang presiden adalah tipe perempuan yang dingin di luar, tapi hangat di dalam. Dengan sikap sombong, dia memperhatikan bahwa jumlah penontonnya sedikit dan bertanya-tanya apakah hanya segitu yang dia dapatkan. Di saat ini, Xiaomi mengirim pesan menanyakan di mana dia berada. Dia balik bertanya, siapa dia? Xiaomi berpikir dia sudah melupakannya dan bilang kalau dia dulu sering kirim hadiah di live streamnya, tapi sekarang malah tidak ingat. Dia bilang cuma bercanda dan tanya apakah Xiaomi bisa ketemu. Xiaomi jawab tidak bisa kalau jadwalnya sibuk. Dia langsung mengabaikannya. Xiaomi minta dia jangan marah, sambil janji bakal buat live stream spesial. Si protagonis kesal dan menggerutu, karena Xiaomi masih mau minta dia kirim hadiah. Dia nggak punya sistem penjilat dengan Xiaomi, dan sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Karena lelah dengan situasi ini, dia memutuskan untuk memberikan uang itu ke Xiao. Tiba-tiba muncul duel di live stream, pertarungan 1 lawan 1 antara streamer. Mereka punya banyak uang, tapi nggak mau kasih ke siapa-siapa. Satu akan melawan yang lain, dan siapa yang dapat lebih banyak donasi akan menang. Mereka harus bersaing untuk mendapatkan uang. Si tokoh utama senang dengan duel yang melibatkan presiden dan bertanya siapa lawannya. Si gadis gila tertawa melihat situasi ini, yakin dia akan menang melawan pemula. Si tokoh utama bilang dia nggak tahu siapa yang akan menang, dan duel pun dimulai. Hiromi punya 10.000 poin, sementara Yuki miskin cuma punya 206. Dia berusaha sekuat tenaga, pakai semua bakat, karisma, kecerdasan, dan kepintarannya, bikin mahakarya. Kaumitan Zhao bilang lebih baik dia menyerah aja, karena dia punya dukungan dari pria kaya raya, Chen Yuan. Obrolan langsung jadi heboh. Karena duel ini, kayaknya aku pakai semua kemampuanku buat cari uang, dan pasti bos Moki bakal terkesan, lalu kirim donasi buatku, pikir Xiaomi. Tapi tiba-tiba muncul roket di layar, dan dia mengira Yuan yang datang. Dia siap-siap mau berterima kasih ke si tokoh utama, ternyata semua roket itu malah masuk ke siaran langsung. Yuki. Poin Yuki langsung melonjak jadi 152.000. Muncul notifikasi kalau Lonely Smoke kasih 1.000 roket ke Kiki. Sang presiden kaget setengah mati, dan Xiaomi ngamuk karena roketnya bukan buat dia. Lalu muncul seorang pria bawa tanda, minta penjelasan kenapa dia nggak dapat roket.
Shaking Xiaomi minta maaf ke penonton karena harus melakukan sesuatu dan mengakhiri live. Si tokoh utama berkomentar bahwa dia nggak tahan, lihat dia ngasih hadiah ke orang lain dan pengen lihat reaksinya. Dia berharap si presiden nggak mengecewakan, mengingat duit banyak yang udah dia keluarin. Orang-orang di kantor pada heboh mikir hantu itu udah beraksi lagi, bayangin aja si tokoh utama, pasti hasil cetakan buat bisa ngelakuin aksi kayak gitu. Ya ampun, asapnya turunin lagi 10 juta ke cewek yang main piano. Apa dia suka musik? Xiaolei, ambilin aku segitiga sekarang, kata seorang streamer. Kiki sama temen yang ngobrol, temen yang ngasih saran bahwa si presiden bisa jadi selebriti internet, kagum sama idenya. Yuki bilang, kalau cari perhatian cowok online, kayaknya bukan solusi jangka panjang. Dia tekankan yang paling penting buat cewek itu punya karier mandiri, baik secara finansial maupun pribadi. Teman Kiki nanya apa dia kenal sama cowok itu, tapi Kiki nggak tahu sama sekali siapa orangnya. Kiki ngomong ke temennya kalau dia mau kirim pesan, terima kasih buat hadiah-hadiahnya. Temennya langsung kesel, ingetin Kiki kalau dia sendiri yang bilang nggak mau terlibat sama siapa-siapa. Terus tiba-tiba temennya teriak, bilang mungkin dia kenal sama cowok itu. Ngira pasti dia anak orang super kaya. Dia nebak-nebak, pasti cowok itu orangnya sangat berbakat dan dibesarkan di keluarga yang luar biasa kaya, tapi lebih milih hidup biasa aja. Jadi dia nemu seorang cewek biasa dan memutuskan untuk suka sama dia sebagai cowok biasa. Dia jelasin ke temennya, bilang pasti itu alasannya. Temennya ngeyel, bilang dia kebanyakan nonton drakor. Kiki bayangin gimana susahnya hidup dia, harus pura-pura jadi orang biasa. Temennya nyuruh dia tidur, bilang udah malam, tapi Kiki pengen banget ngucapin terima kasih ke Chen. Si tokoh utama lihat HP NYA, ada pesan dari seorang cewek nanya dia ada waktu buat makan gak, dan dia bilang pengen makan favoritnya udang saus padang. Cewek itu setuju, dan bilang mau ketemuan di gerbang sekolah sore nanti. Dia gak nanya dari mana dapat duit buat hadiah-hadiah itu, cuma ngajak makan aja. Aku penasaran dia lagi ngapain, pikirnya, menatap teleponnya. Pagi berikutnya, si tokoh utama sampai di sekolah naik skuter. Ada cowok berdiri di dekat Mercedes. Nanya apa dia nunggu seseorang. Si tokoh utama balik nanya, lo juga nunggu orang ya? Cowok itu jawab, aku nunggu pacarku. Terus, si pianis datang dan cowok itu bilang ke si tokoh utama, jangan melotot terlalu lama. Kalau mau dapetin cewek kayak dia, lo harus kerja keras dan punya banyak duit, atau aku yang akan ambil semua cewek cantik. Kiki lihat si tokoh utama, dan langsung bayangin dia kayak pahlawan naik motor. Dia langsung lari ke arahnya. Si cowok mikir, hah, lo pikir bisa masuk mobil gue? Tahu-taunya Kiki malah naik ke skuter si tokoh utama. Si lelaki terkejut, dia bingung buat apa punya uang sebanyak itu. Mereka pergi naik skuter, dan dia membayangkan dirinya sebagai tunangannya. Sampai di restoran, mereka pesan udang kecil pedas. Makanan datang, dan mereka pikir pasti enak banget. Si tokoh utama meromantiskan meja untuknya. Dia pikir, meski punya kesempatan makan di restoran mahal, dia tetap nggak lupa jadi gentleman. Kelihatan kayak orang terhormat dan disiplin. Si tokoh utama makan udang kecil dan dia bercanda, ini pasti udang terkecil yang pernah kamu makan. Kiki terkesan lihat Chen Yuan makan bersamanya. Miki dia pengen hidup tenang tanpa banyak khawatir. Dibilang dia lembut seperti bunga. Si tokoh utama bingung kenapa tiba-tiba dapat tambahan 10 poin favorabilitas. Terus Kiki nawarin mau nyuapin dia, bilang dia udah kupas udang buat dia. Pas si tokoh utama mau makan, tiba-tiba ada yang datang. Lagi-lagi Shutong penasaran apa dia lihat Kiki nyuapin Chen Yuan udang. Shutong langsung balik ke pacarnya dan bilang tempatnya rame, mending cari tempat lain. Tapi pacarnya nanya, apa restorannya rame atau isinya wajah-wajah familiar? Terus bilang dia gak masalah makan di tempat rame. Pacarnya Shutong langsung datang ke meja si tokoh utama dan lempar 500 ke dia. Dia bilang itu supaya dia bangun biar mereka bisa duduk di situ. Emangnya dia pikir apa? Apa dia pikir ini keren? Pikir si tokoh utama. Cowok itu melempar lebih banyak uang, menyuruhnya pergi cepat dan nanya apa mau tambahan. Kiki memegang tasnya dengan geram, terlihat sangat marah. Si tokoh utama lihat Kiki kesal, mikir itu karena si cowok. Dia stres, bingung dari mana datangnya orang ini, sampai merusak kencan sempurna mereka. Si cowok mengeluarkan lebih banyak uang monopoli, bilang dia punya banyak lagi, biasi dia pergi. Seorang staf menawarkan untuk mengambil uangnya dan cariin meja buat dia. Ini malah bikin pacar Chubon tambah emosi, bilang dia mau makan di meja itu. Lalu seseorang memukulnya dengan tas tangan. Seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenal pura-pura itu tidak sengaja. Kesal, Chen bingung dengan apa yang terjadi. Pria pirang itu sepertinya mengenal wanita itu dan memanggil namanya Cakam.
Dia bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dengan marah, Cakam bilang kalau dia tidak ada di sana, dia tidak akan ketahuan selingkuh. Sambil sudah mengumpatnya, si pria bilang dia salah paham, dan dia tidak mungkin selingkuh, karena dia adalah segalanya baginya. Para pengagum Ken hanya menonton, menarik rambut si pirang, menyalahkannya karena menggunakan tubuhnya untuk merayu. Gadis itu menangis, bilang dia yang mengajaknya. Dan bohong kalau dia jomblo. Si pria bilang dia mengarang cerita dan menampar wajahnya. Dia terjatuh ke lantai hancur. Dia mengayunkan tangan untuk menampar kepalanya, tapi tangannya dihentikan. Memukul wanita ya? Kamu benar-benar suka mempermalukan diri sendiri ya? Kata sang protagonis, dan Asap Kesepian mendapat tambahan 20 poin favorabilitas. Kutong bilang sang protagonis sangat mencintainya. Sang protagonis terus dapat poin favorabilitas tambah 20 poin favorabilitas dengan Cutong. Target kedua sistem penjilat sudah mencapai lebih dari 95 poin. Sistem mengucapkan selamat pada Chen Yuan, bilang dia berhasil membalikkan situasi penjilatan. Sistem menunjukkan Chen Yuan sudah menghabiskan 50.000 untuk target kedua dan memberitahu dia akan dapat 5.000 sebagai balasannya. Shutong udah berubah jadi penjilat protagonis, dan dia dapat tambahan 20 poin kekuatan. Chen Yuan bagiin 10 poin buat kekuatan dan 10 poin buat kebugaran. Dia ngeflex lengan, terus si pirang suruh Chen lepasin lengannya sambil ambil botol, ancam mau bunuh dia. Chen melotot bilang si pirang nyebelin, terus tinju botol sama si pirang sampai dia terlempar. Si pirang jatuh ke lantai kelihatan kalah, terus Chen bilang kalau ngandelin cewek itu nggak memalukan, tapi kalau sampai mukulin cewek sambil ngandelin, itu baru hina. Si pirang gigit bibir sambil pegangin alat ledes balon. Cewek yang bareng Chen Yuan grogi. Buru-buru nyuruh dia cepat selesaiin. Pacar Shutom langsung menyerang si tokoh utama, tapi berkat poin barunya, Chen dengan gesit menghindar. Akibatnya, si cowok pirang malah nabrak sikutnya sendiri dan jatuh terguling. Semua orang yang lagi makan di food court jadi tegang. Si pirang tergeletak di lantai, mulutnya berbusa. Chen berjalan pergi dengan tangan di kantong, ditemani gadis muda di sampingnya. Shutom yang sekarang jadi penjilat, nempel di kaki Chen sambil merengek, minta maaf, dan kesempatan kedua. Dengan nada dingin dan penuh perhitungan, Chen mengingatkannya pada cowok yang dulu lari 10 km sambil menggendongnya jam 3 pagi demi mengantarnya ke rumah sakit, yang ngabung setahun cuma buat beliin dia HP, tapi malah diabaikan. Karena itu bukan model terbaru dan orang yang meski tahu semua kesombongannya yang gak perlu, selalu menganggapnya sebagai orang baik. Dia bilang ke dia kalau semua cowok-cowok itu udah mati. Di luar, ngobrol sama presiden, dia minta maaf atas semua yang terjadi. Cewek itu bilang, manggil dia presiden terlalu resmi dan dia boleh manggilnya Kiki. Dia bilang itu nggak ganggu dia, dan dia lihat sisi lain dari seseorang. Dia pikir Shen Yuan makin menarik semakin dia kenal, bayangin dia bakal bawa banyak kejutan buat dia. Pas sampai rumah, Shutong nangis basah kuyup kehujanan. Temennya nanya kenapa dia nggak pakai payung. Shutong terlalu gugup sampai bicaranya nggak karuan. Temennya lalu nanya, apa benar si tokoh utama bilang di live stream kalau dia ngasih 10 juta ke Zhao? Dia bilang Chen Yuan mungkin kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya dia tajir banget. Apa? Lebih dari 10 juta? Di mana? Kamu dengar ini? Beneran? Tanya Shutong. Iya, teman-teman Zhao udah nyebarin kabar ini ke semua orang, jawab temennya. Shutong nggak percaya sama yang diceritain temennya. Dia teriak-teriak panggil nama Chen Yuan biar semua orang dengar. Di dalam ruangan, teman-teman, si tokoh utama lagi main Mobile League of Legends. Mereka nanya, gimana caranya dia bisa jago banget menang 18 match beruntun. Tokoh utama nggak nyangka, kalau nambahin 20 poin atribut bakal bikin dia jago banget main game online. Ada cowok gaya rambut keren yang ngasih saran. Dengan bakat kayak gini, dia bisa jadi streamer, dapat duit jutaan dan terkenal. Dia kagum banget sama kekuatan yang diberi poin atribut itu. Sambil ngeliat dirinya sendiri, dia mikir siapa lagi yang bakal dapat untung dari tubuhnya ini. Di depan pintu, teman-temannya teriak-teriak suruh dia keluar. HPNYE bunyi. Kim Yu-chon penasaran taktik apa lagi yang bakal dipakai buat ngatur dia. Tokoh utama angkat telepon, tapi nada dingin. Halo Nona EX Yulil, ada yang perlu dikasih tahu ke aku, jawab si tokoh utama. Dia mulai menangis, bilang nggak tahu harus berbuat apa. Adegannya memperlihatkan dia di sebuah ruangan kosong yang penuh dengan barang-barang hasil belanjaan Chen Yuan. Dia minta pinjam 500.000 darinya. Zulailai bilang keluarganya dulu berkecukupan, tapi sekarang terjerat utang, gak bisa bayar bunganya, mentok banget, cuma perlu melunasi utangnya aja. Si tokoh utama cuma nanya dua hal, apa yang dia mau dan minta nomor rekeningnya.
Dia kaget, mikirnya dia nggak bakal kirim uang. Dia buru-buru kasih info rekeningnya. Si toko utama malah kirim 5 juta. Dia bilang dia salah transfer 5 juta. Dia bilang pasti dia kelebihan ngetik 0, dan uangnya bisa dia simpan. Dia berteriak kegirangan, lalu rasa itu terus datang lagi. Lagi, dan lagi. Tingkat kesukaannya terus naik. Shuliel menjerit bahagia. Maksudku menangis. Shuliel berterima kasih pada sang protagonis dan berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Tingkat kesukaannya terus meroket. Sekarang sudah mencapai 94. Sang protagonis melihat tingkat kesukaannya di angka 94, mengeluh karena tak bisa memenangkannya dengan cepat dan sempat berpikir untuk mengungkapkan perasaan, tapi langsung membatalkannya karena yang jujur biasanya kalah. Keesokan harinya, sang protagonis sedang nongkrong dengan teman-temannya ketika seseorang memanggil namanya dari belakang. Pas dia balik badan, ternyata Cutong yang berdiri di situ sambil megang kue-kue, nanya mau makan di kelas nggak. Temen si toko utama kaget banget, mikir kenapa dia bawa sarapan buat Chen Yuan. Tapi tiba-tiba Yuan dengar ada yang manggil lagi, ternyata Liu yang juga bawa sarapan, bilang dia pasti udah bosan makan makanan kantin. Mereka pun mulai adu nyembah-nyembah. Tiba-tiba ada yang manggil Chen Yuan lagi. Teman-temannya langsung sebel, karena ternyata ada cewek lain lagi. Si toko utama penasaran siapa nih sekarang. Ternyata, si ketua OSIS yang bawa Raymond buat mereka makan. Ketiga cewek itu saling melototin. Si ketua OSIS ini, cewek kedua tercantik di kampus, dengan aura yang bikin gentar. Si toko utama menerima ramenya, dan bertanya, bagaimana dia tahu kalau dia suka ramen dengan daging? Dia bilang itu mudah ditebak, karena mereka pernah kencan. Ken Yuan bahkan sudah nggak berusaha menggoda lagi, dia cuma pengen lihat siapa yang bisa lebih jago menggoda dia. Si tokoh utama bilang kalau Presiden Zhao jelas menang karena dia paham seleranya. Dengan sedikit sindiran ke para penjilat lain, Kiki bilang dia nggak mungkin ngantar sarapan tanpa tahu kesukaannya. Dan kalau ada yang nggak perhatian sama detail kayak gitu, berarti dia nggak suka. Setelah ngomong gitu, rasanya kayak dia baru aja ngasih pukulan memutar kedua rivalnya, terus dia kasih hadiah buat nunjukin rasa terima kasihnya. Si tokoh utama kagum banget iPhone baru itu. Semua teman-temannya terkesima melihat ponsel generasi terbaru itu. Salah satu teman si tokoh utama bilang, lihat cewek-cewek ngasih hadiah ke Chen Yuan lebih sakit daripada kehilangan bapak sendiri. Para cewek bilang, dia sangat dermawan ngasih barang senilai 10.000. Si tokoh utama bilang ke Keke kalau dia nggak perlu segitu. Keke jawab, dia lebih banyak lagi ngeluarin uang buat si tokoh utama. Dan yang penting, niatnya, karena dia juga nggak punya banyak uang. Di adegan berikutnya, si utang murung mikirin betapa susahnya merebut kembali Chen Yuan. Beberapa hari kemudian, sekarang udah banyak saingannya. Si Liu nelpon, si utang buat ngobrol di tempat sepi, tapi si utang malah marah besar, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Suliel mendekat dan menyarankan mereka membentuk aliansi untuk menghadapi Yuki. Di bab berikutnya, protagonis ada di sana dengan iPhone NYA, memuji Yuki atas hadiahnya. Yuki menoleh, mengira dia mengatakan sesuatu, tapi Chen Yuan bilang itu bukan apa-apa. Protagonis punya 40 poin favorabilitas dengan sang pejuang. Dia berpikir, kalau bukan karena 40 poin favorabilitas yang konyol itu, pasti dia sudah jatuh cinta padanya sekarang. Dia terkesan dengan tindakannya, merasa seperti dia membuatnya menjadi orang yang berbeda. Dia masih jauh dari menyelesaikan poin favorabilitas, tapi Yuki bertindak seolah-olah dia sudah mencapainya. Tiba-tiba teleponnya berdering, dan itu Xiaomi. Si streamer kecil dari TikTok mengiriminya pesan, bilang kalau waktu itu mereka nggak bisa ketemu, tapi dia cuma bercanda. Dan mereka bisa ketemu, meskipun dia agak takut ketemu orang-orang. Dari live stream NYA, si tokoh utama bingung, mikir jangan-jangan itu cuma alasan doang. Dia bilang, setidaknya kirim foto dong, soalnya dia nggak gampang ditaklukkan. Terus dia dapat pesan dari seseorang bernama Dragon King, ngajak dia gabung ke grup legendaris para otaku norak yang suka nyumbang duit. Ken Yuan masuk grup itu, sekarang namanya jadi Solitary Cigarette. Ada yang kaget, karena Dragon King ngajak si tokoh utama, bilang dia itu donor terbesar yang pernah mereka lihat. Si tokoh utama kirim pesan perkenalan diri dan grupnya, minta mereka jaga dia baik-baik. Ada yang bilang, dia kelihatan kayak orang kaya dan pasti punya bakat tertentu. Yang lain bilang punya bisnis dan tanya, dia mau ikut atau enggak. Ken Yuan, anak-anak kaya ini mau ngetes aku. Oke, aku mau main sama kalian pikirnya. Iya, boleh banget. Aku bisa bantu. Yuk ngobrol. PM aja ya, kata si tokoh utama. Bos rokok gede, aku ada villa gila-gilaan. Mau dijual, minat? Tanya orang lain.
Si tokoh utama nanya villa itu di mana, dan orangnya kirim alamat. Si tokoh utama bilang villanya ada di distrik Anku dan rumah di sana harganya sampai 1 miliar. Dia rencananya mau beli apartemen dan bakal periksa lokasi dalam beberapa hari ke depan. Di dalam rumah mewah itu, seorang pria botak bertanya apakah si tokoh utama benar-benar berniat membelinya dan apakah Chen Yuan punya uang, karena dia pikir Chen Yuan itu tidak ada. Tokoh utama menerima alamatnya dan berpikir berapa banyak nilai favor yang akan dia dapatkan jika memberikan villa ini padanya. Keesokan harinya, saat tiba di villa bersama sang presiden di sampingnya, si presiden bertanya kenapa dia tiba-tiba membawanya ke villa ini. "Hei, kamu pasti rokoknya Kak Lu kan?" kata penjaga dengan kepala bergambar. Tokoh utama mengenali wajahnya dan memeluknya. Pria itu berpikir Chen tidak terlihat kaya, tapi kehadiran sang presiden bersamanya memberinya sedikit kredibilitas. Dia penasaran apakah Chen berasal dari keluarga kaya rahasia dan merasa negosiasi ini akan sulit. Dia memperkenalkan diri sebagai Hong Yuan Kiao dan bilang punya beberapa usaha kecil, tapi terpaksa jual villa karena masalah keuangan. Si botak mengajak mereka masuk. Pemilik rumah menjelaskan kalau rumah ini luasnya lebih dari 500 meter persegi, tanahnya lebih dari 2000 meter persegi, desain interiornya dikerjakan oleh desainer profesional, dan perabotannya eksklusif buatan Italia. Dia menyuruh mereka menikmati pemandangan sungai dan kota sambil bilang, kalau dia miskin pun pasti pengen dikubur di sini. Kiki sadar dia serius mau beli tempat ini meski harganya mahal. Chen Yuan melirik sekilas, bilang dia kira rumahnya bakal lebih cantik, terus nanya berapa biaya tinggal di situ. Si botak bilang dia butuh uang dan ngomong kalau banyak orang minat sama rumah itu, jadi susah nawarnya. Dia bilang awalnya mau jual sekitar 50 juta, tapi nanya apa 60 juta udah harga yang pas. Chen Yuan cuma keluarin suara, Si botak mikir jangan-jangan harganya kemahalan buat dia, terus mikir susah banget nipu anak orang kaya. Si tokoh utama malah bilang dia nggak nyangka harganya semurah itu. Semua orang di ruangan itu kagum sama respon si tokoh utama. Si botak nyesel kenapa nggak minta lebih, kayak 70 atau 80 juta. Si tokoh utama nanya ke Kiki apa mereka harus beli rumah itu. Kiki kaget tapi bilang dia nggak peduli mau dia beli atau enggak. Dia mendekat ke Kiki dan bilang dia beli rumah ini buat Kiki. Si botak kaget banget, nggak nyangka. Dia bakal beli rumah buat sang presiden. Kiki berdiri kaku kayak patung, bilang 60 juta itu kebanyakan. Dia kebayang Chen Yuan ngurung dia di basement. Iketin dia. Kiki minta maaf, bilang dia nggak bisa nerima hadiah segitu. Si tokoh utama pegang tangannya, minta Kiki dengerin dia. Dia jelasin kalau ada batasan jumlah properti yang bisa dia punya. Dan dia udah punya beberapa rumah. Dia lagi mikir buat mindahin rumah ini atas nama Kiki. Dengan begitu, dia akan punya rumah sendiri. Dia membayangkan melakukan hal-hal gila bersama pria itu. Si tokoh utama berbisik, menanyakan apakah menurutnya hubungan itu penting, sambil bilang semua yang dia punya juga milik si cewek. Dapat lagi 10 poin favorabilitas, tambah 10 lagi, 10 lagi, sekarang udah 90, tinggal 5 poin lagi. Si tokoh utama mikir dia layak dapat Oscar, soalnya skill aktingnya makin bagus. Cewek pirang nyenggol si botak, nanya kapan mereka bisa kayak gitu. Si cowok bandara nyamuk bilang dia nggak punya duit buat hadiah semewah itu. Sementara itu, Chen Yuan gesek kartunya. Dia bilang bakal transfer uangnya. Dan setelah urusan selesai, selesaikan sisanya. Pria itu bilang ke si tokoh utama untuk nggak khawatir dan semuanya akan beres dalam beberapa hari ke depan. Rencana si tokoh utama berjalan sesuai harapan. Tingkat kepopuleran presiden mencapai 90. Chen Yuan mikir, begitu dia menyelesaikan urusan kepopuleran ini, 70 juta yang dia investasikan bakal balik jadi lebih dari 700 ribu. Dia lihat si tokoh utama dan mikir, ngelihat semua yang udah terjadi. Dia bakal ngomong sesuatu yang bikin dia malu. Dia bayangin pernikahan sempurna mereka, penasaran apakah bakal di Milan atau Maladewa. Dia penasaran gimana bentuk cincinnya, udah mikirin nama bayi, dan khawatir apa dia bakal lupa dirinya pas sudah tua. Sebelum dia bisa membayangkan lebih jauh, mereka sudah sampai di tujuan. Dia keluar dari mobil dan bertanya, apakah Chen Yuan tidak ikut turun? Dia bilang tidak. Temannya mengajaknya main game LOL, dan dia melambaikan tangan untuk pamit. Dengan sedih, dia pun melambai balik. Kesal, dia mengharapkan lebih dari sekadar ucapan selamat tinggal. Chen Yuan tiba di warnet dan menyapa teman-temannya. Mereka mengeluh karena dia lama banget, bilang mereka sudah mulai main tanpa dia. Teman-temannya buru-buru menyuruhnya daftar dan main bersama, karena mereka sedang kalah. Si tokoh utama melihat Su Liu ada di sana dan kagum. Dia menjelaskan kalau ayahnya punya beberapa warnet, dan yang ini baru saja dibuka.
Dia ada di sana untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dia berterima kasih padanya, bilang utang keluarganya akhirnya lunas. Su Liu menyuruhnya tetap di tempat, karena dia akan ambilkan minuman dan kartu dengan kredit tanpa batas untuk main di warnet. Ken Yuan bilang nggak perlu, tapi tiba-tiba sesuatu meledak di belakangnya. Muncul dua cowok, salah satunya mirip karakter film. Dia nanya ke Kak Su Liu apa dia anaknya Lao Shu dan kapan bapaknya mau bayar utang. Su Liu yang terlihat berantakan bilang bapaknya sudah bayar utang 5 juta dan nanya mereka mau apa. Cowok itu bilang 5 juta cuma awalan, masih ada bunga 15 juta. Dia bilang ini penipuan dan mengancam akan telepon polisi. Si cowok langsung pegang pergelangan tangan Su Liu, suruh dia diam dan bilang, kalau nggak mau bayar 15 juta, mereka akan bawa dia. Dia bilang setelah 1 atau 2 tahun, Su Liu bisa lunasin utangnya dengan kerja di klub malamnya. Si tokoh utama narik tangan Su Liu, bilang ke cowok itu buat berhenti kalau mau pergi dengan selamat. Su Liu langsung histeris. Si preman bilang si tokoh utama nggak tahu bahaya yang dihadapi, terus suruh anak buahnya bunuh dia. Lalu keributan pun terjadi. Ada yang bawa alat potong kue, ada yang cuma pakai tangan kosong. Si tokoh utama berhasil tendang dagu si preman pakai sepatu kets. Teman-temannya terkesan, bilang itu kayak tendangan tornado. Adegan berubah jadi para preman kabur biar gak dipukulin. Perwakilan kasino bilang kalau ketemu mereka di jalan, gak bakal ada lagi omongan. Dengan tingkat kesukaan 95, Chezu Leal langsung nyemplung ke pelukan si tokoh utama. Sistem kasih selamat karena dia berhasil dapetin orang lain dengan poin kesukaan 95 dan ngasih tahu kalau dia udah ngeluarin 53 juta, jadi bakal dapet 530 ribu. Muncul notifikasi, Su Leal udah berhasil diubah jadi penjilat setia lo, pas Ewan lagi peluk dia. Tutong sedang mengamati dari belakang. Tapi, dia cuma mikirin gimana cara ngebagiin poin atribut yang dia dapet. Si pelatih yang cuma ngurusin dada datang dengan wajah stres. Nyebut Su Liu pengkhianat karena mau bikin aliansi, dan sekarang malah bersenandung seperti protagonis. Si protagonis nonton, tapi akhirnya bosen cuma ngeliatin, terus minta sistem buat masukin semua poin ke kekuatan dan kelincahan. Semua orang bingung dia pergi kemana, tapi dia udah menghilang begitu aja. Ken Yuan santai jalan-jalan di kampus, bilang dia udah dapet poin dari Tutong dan Tetsu Liao, dan cuma Presiden Zhao yang penting. Soalnya, Presiden cuma ada satu, si protagonis bilang dia butuh lebih banyak cewek. Seseorang mendekat, menepuk punggungnya, dan bertanya apakah dia bisa minggir karena tim lari butuh area itu, dan lebih baik kalau dia tidak berdiri di situ. Ken Yuan bilang dia berani, tapi jujur. Si tokoh utama minta kontaknya, tapi orang lain bilang dia sudah punya pacar dan menyarankan dia pergi kalau tidak mau ribut. Ken Yuan melotot, penasaran, apakah dia pernah lihat orang itu sebelumnya? Dia teringat sesuatu, dan baru sadar kalau preman ini dulu pernah memukulinya. Dia bilang lihat diri sendiri dulu sebelum nyinyir orang lain, dan nanya kenapa dia dulu ngejar-ngejar Xiao Yu. Setelah ingat semuanya, dia bergumam, mudah banget nemu musuh lama. Tokoh utama mengaktifkan sistem pada pacar si cowok. Sistem menampilkan informasinya, menyebutkan namanya He Jiaying. Usianya 19 tahun, tinggi 1,69 meter, berat 50 kg, dengan rating penampilan 8,2. Favorabilitasnya saat ini -5. Mengingat tingkat kesulitannya, sistem akan memberikan lebih banyak poin peningkatan atribut. Ken Yuan bersorak, bilang dia bisa dapat 22 poin. Si cowok cemburu sedang bersiap di garis start balapan. Orang-orang penasaran siapa cowok di jalur terakhir itu, bilang mereka belum pernah lihat dia lari. Balapan dimulai dan si cowok berlari, bilang ini terlalu mudah. Dia pasti sedang balapan sama semut. Tapi dia nggak sadar kalau si protagonis udah nyelipin dia dengan kecepatan super, cuma ninggalin asap aja. Chen Yuan bilang kalian buat nonton, karena si protagonis bakal menang di olahraga yang udah dia latih seumur hidupnya. Si cowok itu hampir meledak marahnya, nanya ke Chen Yuan apa, dia meremehin dia. Dia nggak nyadar, tapi si protagonis udah nyalip dia sepenuhnya, bingung gimana bisa gini. Si protagonis ngejek si cowok, bilang dia latihan selama 10 tahun, cuma buat kalah sama poin favorit seminggu. Penonton langsung heboh, semua kagum, karena dalam 15 detik aja, dia udah di lap kelima. Bisakah Yuan muncul dengan senang di garis finish? Gadis paling setia di seluruh Tiongkok, terkesima karena Liang kalah. Penyiar berteriak ada sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata mereka, seorang juara baru yang akan memecahkan semua rekor yang ada.
Seorang profesor berotot mendekati si tokoh utama, bilang Chen Yuan punya kemampuan luar biasa dan menawarinya bergabung dengan tim lari, janji dengan latihan sedikit lagi, dia bisa sampai ke kejuaraan nasional. Si cowok yang dipermalukan nanya apa tempat itu bukan sudah jadi miliknya. Si tokoh utama mengejek Liang, tanya emang iya spot itu punyanya, bilang sekarang udah bukan lagi. Cewek romantis terakhir, di Tiongkok membayangkan si tokoh utama adalah pelari profesional. Dengan begitu, dia dapat 5 poin favorabilitas. Si pecundang mendekat dan nanya apa dia lagi mikirin hal lain. Dia bilang, enggak, cuma khawatir aja sama dia. Tambah lagi 5 poin favorabilitas. Dan lagi 5 poin favorabilitas. Kiki udah balik ke kamar dan nanya tadi, dia di mana. Dia nanya apa Kiki nggak tahu. Kalau si tokoh utama beliin rumah buat dia. Kiki kaget dengar kabarnya. Dan nanya beneran, dia beliin rumah buat dia. Dia jelasin kalau tadi, sibuk keliling rumah bareng dia. Dan harganya 60 jutaanku. Temennya heran. Gimana bisa seorang presiden bisa seberuntung itu? Tapi juga polos banget. Dia ambil HP terus lihat. Ada sesuatu yang rame di forum. Manggil Kiki buat lihat juga. Ada kabar burung yang bilang kalau Chen Yuan dari Universitas Sui itu sampah masyarakat, main serong sama banyak orang. Dan mereka berdua saling pandang. Chen Yuan bingung, apa beneran dia sampah? Dia cuma bilang dia cuma habisin duit, terus semua itu fitnah doang. 3 orang yang lagi makan keripik keju ngerayain rencana mereka buat ngerusak nama si tokoh utama. Tiba-tiba ada cowok muncul di belakang mereka nanya, lagi ngapain lu pada? Mereka kaget. Dan bilang kalau si tokoh utama udah terlalu sombong, jadi mereka mau ngasih pelajaran. Ada juga pecundang balapan yang lihat berita soal si tokoh utama. Terus mikir, ini bukan yang tadi di balapan ya? Sekarang dia udah tahu nama, si tokoh utama, diingat dulu pernah mukulin dia waktu masih kecil. Dia bilang, mereka dulu satu SMA, dan bilang kalau si tokoh utama udah gila sejak kecil dan punya banyak informasi tentang dia. Si pecundang bilang dulu, dia suka nempel-nempel dan gangguin cewek-cewek. Ketiga cowok itu, naruh dia di kursi. Terus nanya-nanya lagi, pengen tahu lebih banyak detail tentang si tokoh utama buat diposting dan rusakin reputasinya. Liang bilang, setelah menang balapan itu, si tokoh utama pikir dia bakal bebas, tapi Liang bakal ubah cara orang mikirin dia, bahkan bilang pelatih pun gak bakal mau bantu dia, sebut dia sampahnya kampus. Beritanya bilang dia sampah terbesar di sana dan terlibat hubungan sama banyak cewek, selalu ngeobjekin mereka dan ngingetin buat hati-hati sama dia. Ada seorang cowok yang bilang, kalau cewek-cewek yang dia dekati nggak mau sama sekali. Katanya, dia gangguin mereka sampai-sampai nilai mereka jadi turun. Semua yang lihat ini bilang nggak nyangka dia bisa kayak gitu. Para cewek pada kaget banget. Di kantor rektor, si rektor ambil HP cowok itu dan bilang kalau si tokoh utama nggak boleh tetap di kampus. Tapi dia sendiri akan menyelidiki Chen Yuan dan mengeluarkannya. Di bab selanjutnya, ada yang bilang kalau Chen Yuan itu orang yang sangat spesial. Membayangkan si tokoh utama nggak bisa lihat cewek susah tanpa pengen habisin semua uangnya buat bantu. Tendang si brengsek itu, benci banget sama sampah kayak kamu, GW benci cowok yang suka mukulin cewek. Begitu malam tiba, dia berubah jadi ksatria hitam. Dengan pukulan kuat, dia mengakhiri semua kejahatan. Seorang pria misterius dan kuat yang melindungi kota penuh nafsu dan dosa, dan yang bilang ini bukan lain adalah Presiden Kiki. Dia bilang, baginya, si tokoh utama itu pahlawan. Para cowok nanya, apa enggak berlebihan nyebut dia pahlawan dan tanya, dari mana Kiki tahu? Kiki bilang itu intuisinya. Para cowok bingung, apa bisa percaya sama kesaksiannya? Cowok yang bantu presiden bilang kalau dia itu wakil ketua OSIS. Agak aneh sih, tapi bisa dipercaya. Presiden cemberut, bilang dia nggak mau tahu dan suruh mereka tanya orang lain aja. Presiden bilang nggak ada yang lebih baik darinya untuk berada di posisi itu. Sekarang mereka pergi bicara dengan Shutong. Halo Nona, kami mau tanya-tanya soal teman sekelasmu. Namanya Chen Yuan, tolong ikut kami ya, kata si pewawancara. Shutong bilang dia terlalu baik, tapi dia nggak cukup buatnya. Dia juga ngaku kalau dulu dia bego banget dan serakah ngaku salah sama si tokoh utama. Dan pengen dia mau terima dia lagi, terus dia nangis. Polisi kasih tisu buat hapus air matanya. Polisi nanya ke Shutong, meskipun si tokoh utama nolak kamu, apa dia tetap jadi orang baik? Presiden yang lihat dia putus asa bilang, kamu pantas dapat semua ini. Dia bilang dia nggak pantas dapat cintanya, dan dia nggak salah sama sekali. Presiden yang lagi kesal itu pergi dari ruangan dengan marah, nyalain rokok, buat redain rasa cemburunya, mikir-mikir apa dia ada berbuat salah. Dia sadar si tokoh utama itu nggak bersalah, dan orang-orang cuma pengen jelek-jelekin nama baiknya. Pas lagi melamun,
Dia lihat ada 2 orang datang bawa spanduk. Siapa lagi kalau bukan Ge Suliel sama bapaknya. Presiden langsung perkenalin diri dan nanya, mereka ngapain di situ? Aku Suliel dari jurusan seni, mau bikin spanduk buat Chen Yuan, kata Suliel. Bapaknya nambahin kalau beberapa hari. Lalu si tokoh utama udah ngejagain anaknya dan banyak bantu keluarga mereka. Presiden jadi makin kagum, tapi juga makin cemburu sama si tokoh utama. Kali terjemahan ini mempertahankan gaya santai dan natural, seperti ngobrol dengan teman, tanpa menghilangkan makna aslinya. Kalimat dibuat sederhana tapi tetap hidup, mirip cara jelasin ke anak kecil. Dengan itu, dia pamit pergi. Dia bilang mungkin dia salah menyalahkan orang dan ingin melihat postingannya lagi. Karena ada cewek yang komen, kalau dia sampah dia mau ikut terjun ke tempat sampah. Para cewek pada ribut berbagi, sementara si tokoh utama malah kabur. Banyak cewek memujinya, bilang pas lihat dia, jantung mereka berdebar kencang. Si ketua OSIS kagum, karena cuma cewek-cewek yang membelanya. Dia pikir orang-orang begini, karena dia terlalu menonjol. Si ketua bilang dia paham sama Chen Yuan dan bakal bawa keadilan, nggak akan tolerir keluhan atau hinaan ke dia. Si ketua ngumpulin semua murid buat bahas rumor soal Chen Yuan di forum sekolah. Dia bilang sudah melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengakui kalau si tokoh utama itu jujur, semua rumor tentangnya cuma fitnah belaka. Dia datang untuk membersihkan nama Chen Yuan. Presiden memberi pengumuman bahwa si tokoh utama bersedia membantu semua orang, menyebutkan kalau Chen Yuan sudah melindungi banyak orang dan gak suka cari perhatian, makanya dirahasiakan. Dia memuji-muji Chen Yuan sampai hampir nangis, lalu memberinya penghargaan untuk orang-orang yang berkontribusi positif bagi masyarakat, menyarankan semua murid untuk belajar dari teman sekelas mereka. Si tokoh utama bingung apa yang terjadi, bilang dia nggak ngerti apa-apa dan kenapa dapat sertifikat ini kalau cuma karena melindungi seseorang. Liang bingung dengan apa yang terjadi, sambil mengutuk presiden karena seharusnya reputasi si tokoh utama sudah hancur, dan berpikir bahwa dia seharusnya berada di posisi Chen Yuan. Dia menyadari pacarnya malah memuji-muji si tokoh utama, dan tingkat kesukaannya naik. Lagi 10, lagi 10. Rapat berakhir, dan semua orang mulai pergi. Pacarnya bertanya, apakah dia sudah gila atau tidak enak badan? Dan kenapa dia begitu cemburu pada si tokoh utama? Dia bilang kalau dia benar-benar mengagumi teman sekelasnya itu. Bahkan setelah menolong banyak orang, Chen Yuan tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Dia juga menyebutkan bagaimana Chen Yuan menang balapan melawan Liang, tapi tidak mau bergabung dengan tim lari, dan menurutnya tindakan itu adalah ciri orang yang luar biasa. Dia menggenggam pergelangan tangannya dengan kasar. Perempuan itu menyuruhnya diam dan melepaskan genggaman sambil bilang dia sakit. Si pecundang mendekatinya. Chen Yuan dianggap tidak berguna, lalu Liang mulai pamer punya Tesla dan banyak hal lain dibanding dia. Tapi, tepat di sebelah mereka, si tokoh utama memanggil si botak untuk menjemputnya, sambil bilang dia nggak mau dijemput pakai mobil mahal dan ingin tetap terlihat sederhana. Ini cuma si kepala ilustrasi yang datang pakai salah satu mobil baru. Si botak minta maaf karena yakin sudah tepat waktu jadi dia pakai mobil itu. Si tokoh utama marah dan menyuruhnya lebih perhatian karena sudah dibilang jangan pakai mobil mahal. Si Chow bilang dia udah ngerti pesennya. Mereka berdua terus liatin, dan setelah itu si tokoh utama pergi. Pacarnya Lian bilang dia udah capek sama situasinya dan pengen putus. Dia bilang itu nggak mungkin, tapi akhirnya dia jatuh lesu di tanah. Chen Yuan transfer sejumlah uang ke si botak. Si cowok itu ngucapin terima kasih. Si tokoh utama bilang sementara semuanya lagi diselesaikan, dia bakal balik ke sekolah. Si botak nawarin anterin, tapi Chen Yuan bilang nggak perlu, soalnya mobilnya terlalu mencolok. Si cowok bilang oke, dan cuma minta si tokoh utama hati-hati. Sambil jalan di kota, si tokoh utama bilang prioritasnya sekarang itu Presiden Zhao. Butuh sedikit lagi untuk menyelesaikan sistem dan mendapatkan 25 poin atribut. Dia bilang harus beli sesuatu buat si Doi dan penasaran apa si gendut punya barang jualan lagi. Lihat grup chat, semua komentar padahal cuma ngobrol dikit aja, si tokoh utama udah beli rumah. Ada yang bilang Chen Yuan punya duit banyak banget. Si tokoh utama suruh mereka santai aja, bilang dia beli cuma buat bantu teman. Para cowok kaget pas si tokoh utama muncul. Semua di grup chat mengidolakan dia. Ada cowok foto mobil nanya apa nggak mau beli mobil mewah, bilang dia kenal orang yang jual. Terus ada yang nelpon bilang keluarga De Jong punya usaha kecil-kecilan jual mobil impor. Senang sekali bertemu dengan si tokoh utama. Si tokoh utama melihat kartu nama itu dan tertulis grup Zhang. Chen Yuan membayangkan kalau keluarga orang ini punya industri raksasa dan dia pasti anak orang kaya. Dia bilang ke Zhang kalau mengelola bisnis mobil sebesar itu di usianya itu keren banget.
Si cowok bilang dia kira si tokoh utama lebih tua, soalnya dia bisa beli rumah itu. Mereka ngobrol dan dari kejauhan, dua cewek penasaran siapa Chen Yuan mikir dia pasti anak orang tajir. Soalnya manajer Zhang aja yang nerima dia. Tapi mereka langsung nyerah, nganggap nggak mungkin bisa deket sama dia. Manajernya nggak mau sombong, tapi bilang kalau tokonya punya koleksi mobil mewah terbanyak di kota. Bilang kalau si tokoh utama bisa minta mobil apa aja yang dia mau. Si tokoh utama mikir tentang mobil legendaris dan bilang dia mau Bugatti Chiron. Si salesnya ngira Chen Yuan pasti bercanda. Soalnya mobil itu jumlahnya sangat sedikit. Si tokoh utama bilang mereka nggak punya, dan Zhang jadi malu-malu. Chen Yuan nanya, apa mereka punya Lamborghini Veneno? Zhang jawab nggak punya. Si tokoh utama tanya lagi, apa mereka punya Pagani Huayra? Zhang bilang itu juga nggak ada. Si salesnya sampai keringetan, bilang Chen Yuan ini bikin pusing aja. Manajernya jelasin kalau mobil yang mereka jual harganya antara 2 sampai 8 juta dolar, dan mobil yang diminta si tokoh utama agak di luar range itu. Si tokoh utama kecewa, bilang dia mengharapkan lebih dari Zhang yang mengaku punya mobil mewah. Zhang pikir si tokoh pasti bercanda. Soalnya dia sudah beli rumah dengan harga segitu, tapi kayaknya dia mau mobil yang harganya setara. Manajernya bilang mereka nggak punya mobil yang dia mau, tapi mereka punya Ferrari LaFerrari yang harus dia lihat. Dia bilang itu salah satu mobil Ferrari paling langka, mesin V12 dengan tenaga 800 horsepower, transmisi ganda, dan bisa ngebut dari ke 100 km per jam kurang dari 3 detik, harganya cuma 22 juta. Dia nanya pendapat si tokoh tentang mobil itu. Chen Yuan bilang kalau Ferreras itu nggak termasuk terlalu mahal, tapi juga nggak murah. Dan bisa jadi hadiah yang pas buat Presiden Zhao. Si tokoh utama bilang kalau harganya di atas 20 juta dia langsung. Chen Yuan puji Zhang karena usahanya, dan bilang dia pengen gesek kartunya sekarang juga. Dia nanya apa kartunya bisa dikirim ke Riverside Villa, komplek nomor 1. Si salesnya sampai berkeringat gugup, karena dia bisa ngatur itu. Chen Yuan dapat telepon dari Liu Wenji yang teriak-teriak di telinganya. Di bab selanjutnya, salah satu teman si tokoh utama cerita kalau pas ulang tahunnya, pacarnya, Zhou Jia, bilang lagi manikuran sama teman. Dia mulai curiga, karena pacarnya keluar terlalu lama. Hujan mulai turun dan dia tahu pacarnya tidak bawa payung, jadi dengan sikap kesatria, dia pergi memberikannya payung. Tapi apa yang dilihatnya saat itu benar-benar menghancurkan hati siapapun. Dia melihat pacarnya selingkuh di tengah hujan. Dia bercerita pada protagonis bahwa hatinya terus sakit, karena hubungan mereka sudah 3 tahun. Dan dia bahkan sudah merencanakan pernikahan untuk memperkenalkannya ke orang tua. Chen Yuan bilang gak apa-apa, dan karena dia sudah minum 8 botol, lebih baik istirahat dulu. Tapi si patah hati itu malah ingin tahu cara merebutnya kembali. Protagonis bilang dia harus tetap tenang, bahwa kesalahannya ada di pacarnya, bukan dia. Lalu teriak-teriak bilang dia jadi pecundang. Si pria sedih itu terjatuh ke lantai, bertanya pada si tokoh utama, apakah tidak sulit untuk menerima kenyataan dan dia sendiri tidak bisa menerima kalau dia dikhianati. Si tokoh utama, yang sekarang marah, bilang dia perlu diberi pelajaran dan langsung mengambil ponselnya. Temannya bertanya, siapa yang dia telepon dan apa rencananya? Chen Yuan menyuruhnya tenang dan percaya padanya, bahwa mulai sekarang dia yang akan urus semuanya, dan dia akan pastikan mantan pacarnya itu berlutut memohon maaf di depannya. Si tokoh utama menelpon si sales mobil yang langsung mengangkat. Chen Yuan bilang dia mau pinjam beberapa mobil, tapi yang tidak terlalu mahal. Cukup yang harganya di atas 20 juta saja, dan dia butuh beberapa teman terpercaya untuk menyetirnya besok. Si sales di dealership bilang gak apa-apa, dan dia akan urus semuanya besok. Temen si tokoh utama masih bingung. Chen Yuan nelpon Xiu Liu. Temennya ngeliat dan ngerasa heran, cuma 1 telepon aja, udah bisa datengin cewek cantik. Dia nanya, kemana sih Chen Yuan yang dulu suka ngejilat sepatu cewek? Kok sekarang malah kayak ceweknya yang ngejilat sepatu dia? Hey Xiu Liu, ini temen gue Wenji, kata si tokoh utama, perkenalin temennya. Xiu Liu bingung, kirain dia ditelepon cuma buat dikenalin sama temen. Tapi dia mikir lagi dan ngebayangin, jangan-jangan si tokoh utama mau dia ketemu temen-temen deketnya. Si tokoh utama langsung ngejawab, nggak ada hubungannya. Gue cuma butuh bantuan lo buat prank kecil yang bakal terjadi. Keesokan harinya, teman si tokoh utama muncul dengan gaya preman. Su Liao langsung nempel di lengannya, bilang dia takut banget. Mobil yang dibelikan buatnya hampir nabrak orang. Temannya si tokoh utama langsung grogi dan bilang kalau sampai nabrak juga nggak masalah, tinggal beli yang baru aja, sambil gagap beberapa kali. Mantan pacar temannya Chen Yuan heran, gimana dia bisa berubah jadi kayak anak orang kaya generasi kedua. Dia nanya apa Wenji datang cuma buat pamer. Dia jawab ada yang menggonggong di situ, sambil gagap-gagap gugup.
Si mantan kesel nanya dia ngapain, emang nggak tahu kalau dia kenal keluarganya. Dia mengakui kesalahannya tapi bilang dia itu nggak tahu malu berlagak kayak gitu. Di dalam mobil, temen yang lain bilang kalau cewek itu udah ngerti semuanya. Para kakak adik ini mau naik ke panggung. Dan acaranya sebentar lagi dimulai, kata si tokoh utama. Beberapa cowok datang pakai Ferrari. Cowok berambut putih keluar dan nanya ke Wengi, apa semuanya? Baik-baik aja. Dan apa dia ingat sama dia? Mendekat buat ngobrol sama pacar baru si mantan selingkuh Wengi. Di kecil, dia bilang mamanya Makai ya. Keluarganya punya tambang. Hah, cowok ini emang tukang bohong, suka pura-pura punya sesuatu buat bikin cewek kagum. Terus kamu pikir apa? Dia anak orang kaya generasi kedua. Bangunlah dari hayalan, nyonya, kata pria berambut putih itu. Pria yang ketahuan selingkuh dengan mantan Wengi memohon pada pria berambut putih untuk melepaskannya. Pria berambut putih bilang, kalau trik-trik mereka gak pernah berubah, cuma bisa menipu cewek-cewek polos aja, dan menambahkan bahwa mantan Wengi sudah hilang. Cewek yang sekarang marah, karena ditipu langsung mengejar pria yang dia selingkuhi bersama Wengi. Wengi cuma nonton dan menyuruh semua orang pergi, tapi mantannya merangkul kakinya, memohon supaya Wengi jangan tinggalkan dia. Dia bilang bukan cuma suka kemewahan, tapi dia takut miskin dan minta kesempatan lagi. Wengi bilang, jangan panggil dia dengan nama itu lagi dan ini terakhir kali mereka bertemu. Memintanya untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Si lelaki melirik sekeliling, melihat semua orang sedang berbincang. Dia mencoba pergi, tapi menabrak dada si protagonis. Ken Yuan bertanya apakah dia mau kabur, tapi hanya jika mau menerima 100 tamparan. Tiba, semua orang yang mengendarai frame rates bersorak karena akhirnya bertemu dengan Mr. Yuan yang terkenal. Si protagonis bilang mereka tidak bermaksud begitu dan berterima kasih atas bantuan semua orang. Para lelaki itu bilang ke Lu Sigaret bahwa semuanya baik-baik saja karena dia temannya Chef Zhang dan tidak perlu sungkan dengan mereka. Si lelaki berambut putih bertanya, apakah dia bukan orang dari platform streaming news dan bilang dia punya permintaan. Si tokoh utama bertanya apa bantuan yang dimaksud. Para cowok saling tatap. Cowok berambut putih bilang dia punya streamer favorit, tapi lagi bokeh dan minta Chen Yuan bantu sedikit. Si tokoh utama mikir mereka coba ngintip berapa duit yang dia punya. Sales dealer bilang ke tokoh utama, jangan khawatir, bilang itu cuma bercanda. Lalu lihat ke cowok berambut putih, bilang kalau mau naksir cewek, urus sendiri aja. Lu Sigaret ngebanting gelasnya di meja. Para cowok bayangkan dia nggak suka candaan tadi. Si tokoh utama bilang candaannya terlalu biasa buat dia, karena cuma soal ngasih hadiah. Dia naruh uang di meja buat ke kamar mandi, ninggalin HP di meja, biar cowok itu bisa belanja semaunya. Si cowok itu mengambil telepon, kesal karena diperbolehkan menggunakannya dengan bebas, percaya pada orang asing untuk menghabiskan uangnya. Chen Yuan berterima kasih padanya, tahu tidak ada uang di rekening untuk membayar semua minuman, tapi tahu si cowok bisa mengirim hadiah sesuka hati. Si tokoh utama pergi ke kamar kecil. Si cowok melirik sekeliling, membayangkan naga melawan anak ayam, dan bergumam, dia anak baik. Keluar dari kamar mandi, Chen Yuan melihat semua orang berkumpul, penasaran ada apa. Ya ampun, 1004, 1006, sialan bung, semua orang di sekitar meja berkata. Si tokoh utama sampai di meja, bertanya kenapa mereka bertingkah seperti itu. Si rambut putih jadi gugup dan balikin HP. Si tokoh utama nyebut dia lemah karena cuma ngabisin 20 juta pas, dia lagi di kamar mandi. Mereka pada heboh mikir, jangan-jangan dia punya duit lebih banyak dari bank. Si tokoh utama kesel karena dia cuma ngabisin 13 juta dan bilang 20 juta aja masih dikit. Dia bakal ngabisin 60 juta. Si rambut putih pegang tangannya, bilang udah cukup. Dia nggak bakal nyaman kalau dikasih duit sebanyak itu. Sales dealership datang dan bilang ke si rambut putih kalau dia nggak bisa menang terus ngajak tos buat Chief Ewan. Si rambut putih mulai bilang, yang terhormat Chief Ewan, mulai sekarang, aku ikut kepemimpinanmu. Para penonton penasaran siapa sih cowok yang berdiri di tengah lingkaran itu. Katanya sih si rambut putih ini cukup tajir, tapi kok kayaknya dia malah ikut campur sama si tokoh utama. Herr Chen Yuan bunyi, dia lihat sebentar, terus pamit dari grup. Si rambut biru sadar rencana si tokoh utama dan bilang dia kabur karena nggak mau bayar tagihan. Tapi cowok lain nyebut dia gila dan nanya apa, dia nggak lihat uang yang udah dihabisin di depan mata mereka. Dan si cowok cuma ngangguk setuju. Pesannya tadi dari si streamer kecil. Bilang dia lagi di kota dan gak sabar ketemu. Si tokoh utama bilang besok dia free dan kirim beberapa ciuman. Chen Yuan melotot dan bilang setelah sekian lama,
dia akan menuai hasil dari kebaikannya. Saat tiba, dia pikir ini cuma kencan biasa, dan dengan pesonanya, dia nggak akan ada masalah. Bab selanjutnya dimulai dengan pesan panjang. Pesan dari Chutong, bilang mereka bisa mulai lagi dari awal, dan dia membayangkan mereka berkeliling dunia, mencicipi semua masakan. Tapi saat bangun, dia sadar sendirian dan minta maaf. Si tokoh utama udah ke sana, memblokir dan menghapus kontaknya karena kencannya dengan si streamer kecil. Cewek itu nanya dia ngapain, tapi Chen Yuan bilang itu nggak penting dan balik nanya dia ngomongin apa. Dia ingat bosnya marahin dia, bilang dia menghabiskan lebih banyak dari semua fansnya dalam sehari, dan bahkan kalau harus bugil dan nidurin dia harus bisa menaklukkannya. Si streamer kecil itu pikir, meskipun wajahnya cantik, dia terlihat acuh tak acuh padanya, dan merasa sedih karena tidak bisa memenangkan hatinya. Dia mencoba menggoda dengan pesonanya, bertanya, bagaimana dia bisa sekaya itu di usia muda. Tapi, sistem mengirim pesan bahwa tingkat kesukaannya terlalu tinggi dan tidak bisa terhubung. Si tokoh utama sadar, dia harus menurunkan dulu tingkat kesukaannya, dan bingung harus bagaimana. Dia mulai melakukan hal-hal menjijikkan untuk menurunkan kesukaannya supaya bisa terhubung, seperti menaruh kaki di meja. Dia bilang kalau dia cuma pengangguran yang lagi beruntung. Si streamer marah karena dia tidak kerja, tapi punya uang untuk dibelanjakan. Si tokoh utama bilang dia cuma pakai uang bapaknya dan mereka hampir bangkrut, punya utang jutaan ke bank. Dia ngatur ketemuan ini buat minta uang yang dia kasih ke cewek itu kembali karena dia kebanyakan belanja. Si cewek jijik pas dia gak cuci tangan habis ngupil, tapi setidaknya rencana tokoh utama berhasil karena poin favorabilitasnya turun 20. Si cewek udah gak tahan dan nanya kenapa dia ngajak kencan kalau miskin, minta hadiah balik itu bukti dia bukan orang terhormat. Turun 20, turun 20, turun 20. Dia bilang pasti dirinya gila mau pacaran sama orang gagal kayak dia. Si streamer kecil nelpon seseorang. Dia bilang ketemu sama si tokoh utama terus dia digangguin terus. Dikira stalker. Si tokoh utama kaget banget nemu cewek gak jujur kayak gini. Dia nyebut cewek itu gak tahu malu. Karena berubah sikapnya cepet banget. Tiba-tiba, ada cowok nyelonong masuk nanya, siapa yang gangguin ceweknya? Si cewek langsung lari ke cowok itu bilang dia takut setengah mati sama si cabul Chen Yuan. Tapi cowok itu malah nggak peduliin dia dan langsung datengin. Bang Yuan, ternyata lo juga di sini, kata si tokoh utama Shopee. Cowok itu malah kagum ketemu Chen Yuan, bilang itu kehormatan buat kenal sama dia. Si cewek bingung, nggak ngerti kenapa Tuan Yuan bisa sopan banget ke dia. Ternyata cowok itu salah satu anak orang kaya, generasi kedua paling tajir. Punya beberapa industri di daerah situ. Dia membanting meja, menyebutnya bodoh. Bilang dia mengganggu salah satu pria paling penting, menyebutnya miskin. Dia bingung kenapa dia melakukan ini, mengira protagonis sedang menguji ketulusannya, dan sadar dia telah berbuat kesalahan besar. Si streamer kecil itu tahu dia harus merebut hatinya kembali, dan mulai meminta maaf. Merengek minta dimaafkan. Dengan itu, sistem terhubung dengannya. Si protagonis melirik dan bilang gak apa-apa, dia cuma gadis muda yang belum berpengalaman. Dia bilang dia mengerti, dan dia benar-benar favoritnya. Plus 10, plus 10, plus 10, plus 10 poin favorabilitas. Chen Yuan bertanya-tanya apakah ini cara orang mencari nafkah dengan merayu orang lain. Mereka pikir selama bisa dapat uang, popularitas pasti naik. Dia bilang, kamu gak bakal gampang melepasnya. Cowok dari kencannya ngelempar meja, bilang dia udah keluar banyak uang buat bikin si cewek terkenal, tapi malah diperlakukan kayak gitu sama teman baiknya. Cowok itu ngajak si tokoh utama ke acara penghormatan. Si tokoh utama bilang dia bisa datang tanpa masalah, dan dia datang karena menghargai persahabatan mereka. Shen Yun masuk ke mobil. Si streamer kecil bilang dia juga mau ikut. Di dalam mobil, dia peluk si tokoh utama, dan nanya apa dia marah, sambil bilang dia udah sadar banget kalau dia salah. Si tokoh utama ngeluarin HPNYA dan buka platform streaming. Dia bilang gak apa-apa, si cewek terlalu khawatir aja. Chen Yuan membuka siaran langsung seorang cewek manis, menyuruh penonton untuk follow dia. Si streamer kecil terbelalak melihat dia ngasih donasi. Cewek di live stream langsung histeris dapat hadiah, gak ngerti apa-apa. Dia sampai ngiler lihat duit sebanyak itu. Si streamer kecil kagum banget lihat si tokoh utama borosin uangnya cepet banget. Dia bilang duit segitu harusnya buat dia aja dan pasti dia cuma bercanda. Poin favorabilitas nambah 30. Si cewek bilang dia berharap jari-jarinya bukan ngetap layar tapi tubuhnya. Dan dia dapat lagi 30 poin favorabilitas. Dia nonton sambil bilang cewek ini gila karena senang lihat dia dipermalukan. Dengan memberikan uang kepada orang lain. Sesampainya di lokasi,
Pria itu menyambut sang protagonis, mengatakan bahwa ini adalah restoran pribadi paling terkenal di kota yang hanya bisa diakses dengan undangan keanggotaan khusus dan memiliki 3 fitur penting. Protagonis bingung tentang 3 fitur penting itu, menebak makanan yang mengesankan, suasana yang unik, tapi tidak bisa menebak yang terakhir. Pria itu terkesan dia bisa menebak 2, dan bilang dia tidak akan bisa menebak yang ketiga. Kang Yuan melihat presiden sedang memainkan alat musiknya, dan pria itu mengatakan, itulah poin ketiganya, putri sang koki, Zhao Yuqi. Dia berdiri, dan mereka saling bertukar pandang bingung. Dia melihat si streamer kecil menempel di lengan sang protagonis, dan dia kehilangan 5 poin favorabilitas sambil mematahkan alat musiknya dengan sedih dan menangis. Protagonis melihatnya lari sambil mengeluh bahwa dia hampir saja bisa melakukan serangan balik dan bertanya-tanya apakah dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki semuanya sekaligus. Dia melemparkannya ke dinding dan si streamer bilang dia idiot besar karena main-main dengan perasaannya. Sham Yuan berkata dia tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Kalau dia membiarkannya pergi, dia tidak tahu bagaimana nanti akan memperbaikinya. Lalu, dia mengambil risiko, bertanya apakah dia pernah menonton film tertentu. Si streamer balik bertanya apa maksudnya, bilang dia sudah lelah dengan protagonis, dan sekarang malah ditanya soal film. Protagonis bilang dia tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Kalau dia membiarkannya pergi, dia tidak. Chen Yuan menyalakan rokok dan bilang kalau dia anak seorang Taipan. Dia nanya, apakah cewek ini tahu kalau dia punya latar belakang luar biasa, dan pasti penasaran kenapa dia hidup biasa-biasa aja. Dia cerita bahwa di keluarganya ada aturan rahasia. Saat seseorang berumur 18 tahun, mereka harus menghabiskan 10 miliar dalam sebulan untuk bisa dapat warisan 50 miliar. Si tokoh utama jelasin kalau fokusnya sekarang cuma buat habisin uang itu. Dia udah investasi di berbagai proyek, acara, donasi, sama perlindungan lingkungan. Dia juga bilang kalau cewek ini dulu streamer yang dia donasikan karena emang butuh habisin uang. Katanya, situasi ini cuma salah paham kecil aja. Dan bahwa semua yang dia katakan padanya adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, memintanya untuk mengerti. Chen Yuan bilang ini rahasia yang sudah lama dia pendam dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kiki bilang dia semakin merepotkannya dan sulit baginya melihat bagaimana Chen Yuan akan mewarisi kekayaan ini. Dia melihat Chen Yuan dan memeluknya. Dia bilang dia belum siap untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, dan bahwa salah besar baginya berpikir seperti itu tentang Chen Yuan. Sambil memeluknya, dia merasa Chen Yuan benar-benar peduli padanya, karena dia membongkar rahasia keluarga. Dengan begitu, dia dapat 20 poin favorabilitas. Dalam perjalanan pulang, dia minta maaf karena jadi stres, bilang itu tidak disengaja, dan bahwa Chen Yuan juga temannya, dan dia akan bayarin tagihannya. Cowok itu kagum, karena dalam waktu kurang dari 5 menit, dia berhasil berbaikan dengan si presiden. Tapi, si streamer kecil sama sekali nggak senang, malah sangat kesal. Dia bilang Kiki sok-sokan, padahal dialah yang bakal menang hati Chen Yuan. Di meja makan, dia nanya apa hubungan cowok itu dengan si presiden, tapi kemudian si presiden bilang kalau protagonis belum kasih tahu nama aslinya, dan lebih baik dia manggilnya kakak dari sekarang, soalnya mungkin dia lebih muda. Cowok itu bilang si presiden mendominasi obrolan. Cuma dengan tatapan, si streamer kecil menahan diri. Chen Yuan nyuruh, mereka berdua berhenti dan cepat makan, karena dia lapar. Mereka berdua saling melotot. Si cowok bilang Yuan gak peduli apa-apa, dan dia itu orangnya misterius banget. Yang satu streamer terkenal dari platform Shark, si pemakan harta, yang satunya lagi cewek berbakat kondang yang punya cita-cita setinggi langit. Dia bilang si protagonis punya 2 pilihan terbaik buat masa depannya. Dia bilang Chen Yuan udah melebihi seni merayu cewek, dan bisa disebut sebagai incubus buat para cewek. Awalnya dia kagum sama kekayaannya, tapi sekarang dia bakal ngikutin dia sebagai idola spiritual, sampai ajal menjemput. Di rumah, Chen Yuan bilang restoran tadi terlalu mahal, dan berterima kasih ke Kiki yang udah bayarin sebagai permintaan maaf. Dia bilang mau periksa gimana perkembangan strateginya, dan bahwa Cutong sama Heksuli bakal masih aja ada yang ngejilat dan lihat popularitas presiden di angka 91, sementara si streamer kecil dapat 92. Si tokoh utama lihat angka tinggi itu dan mikir, apa ini saat yang tepat buat nebas? Terus dia lihat ada orang di belakang presiden, nanya itu pacarnya Liang nggak, soalnya favorability NYA 76. Dia inget dulu pas balapan, cuma 25, terus mikir jangan-jangan charm NYA naik belakangan ini. Tiba-tiba ada orang-orang buru-buru lewat sambil bilang,
ada cowok lagi nembak cewek. Cowok yang pengen mencintai sekaligus dicintai. Si tokoh utama bilang, jarang banget nemu cinta yang tulus kayak gini sekarang. Di bawah, kerumunan orang ngeliatin bentuk hati dari lilin. Si Cupu main gitar sambil ngungkapin cintanya. Mengatakan dia masih mencintainya, bahwa dia selalu salah, tidak ingin bersikap bodoh padanya, dan berjanji tidak akan kasar lagi. Dia memintanya untuk mengingat masa lalu dan memberinya kesempatan. Gadis paling setia di China menatapnya, setengah bingung. Sang protagonis tiba menanyakan apa yang terjadi. Tapi, wanita paling kejam itu menyerang lagi. Dia menampar buket mawar dan berlari pergi. Lian terus berkata, dia tidak perlu lari karena cinta sejatinya ada di sana. Dia datang dan bertanya, apakah namanya Chen Yuan, mengatakan dia akhirnya menemukannya dan memohon untuk ditambahkan. Lian bilang jadi gila, heran kenapa dia malah mendekati pria lain. Liang bilang dia kecewa sama dia. Si tokoh utama ngobrol sama dia soal ekspresinya yang kesel dan nanya apa situasinya nggak bisa dimengerti. Liang nanya apa dia nggak mau nutup-tutup peti matinya sekarang juga. Chen Yuan bilang dia selalu iri sama ketampanan dan bakat atletiknya, dan dia selalu mencuri hati cewek-cewek. Tapi sekarang setelah kalah, dia panik. Dia bilang pikiran yang dipenuhi keinginan buat menang bikin dia nggak peduli sama perasaan pacarnya. Dialah yang perlahan-lahan menjauhkan pacarnya, dan sekarang malah ditanamainin peran korban. Si cowok ngaku dia bener, dan itu salah dia. Cewek-cewek pada lihat. Penasaran ada apa. Katanya kalau dia kasar, dia nggak pantas dihormati, dan kalau dia memperlakukan perempuan itu dengan buruk, nggak ada yang perlu diselesaikan. Si gadis menatap tajam ke protagonis, bilang dia mengerti dia. Karena itu, rasa sukanya langsung naik ke 91, padahal Chen Yuan nggak berbuat banyak. Dia nggak kasih uang, cuma lihat si gadis beberapa kali, dia udah jatuh cinta. Temannya si presiden bilang, dia harus cari cara buat ngobrol sama Kiki. Buat ngasih tahu kalau dia bukan satu-satunya yang ngobrol sama si protagonis. Dia buru-buru buka pintu, nanya apa ada masalah, terus bilang kalau Chen Yuan selingkuhin dia dan dia harus berhenti melakukan semuanya karena itu.